Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Adalah satu nikmat yang patut kita syukuri, dan itu nikmat yang terbaik yaitu nikmat hidayah, nikmat taufik yang tidak semua hamba Allah mendapatkannya. Nikmat yang selalu Allah minta untuk kita semuanya melalui salat kita. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Dan nikmat itu dikabulkan oleh Allah. Salah satunya dalam aktivitas kita pada hari ini, yaitu kita meluangkan waktu menuntut ilmu, terlebih berkenaan dengan aktivitas ibadah sebulan penuh, yaitu aktivitas ibadah di bulan Ramadan, yang insyaallah semoga dengan izin Allah kita mendapatkannya. Dan semoga dengan nikmat ini kita tahu bagaimana kita memuliakan bulan tersebut, dan dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul barakah, bulan yang berlimpah dengan keberkahan. Yaghshakumullahu fihi. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyelimuti, menaungi kalian semuanya. Fayunazzilu rahmah, sehingga Allah pun menurunkan kasih sayangnya. Wa yaghfirul khataaya, dan Allah pun mengampuni dosa hamba-hambanya. Wa yastajibu fi du'a, dan Allah pun mengabulkan doa hamba-hambanya. Kata Rasulullah, yanzurullahu fihi ila tanafusikum. Di bulan itu ketika berlimpah dengan berbagai macam karunia, ampunan dosa, kasih sayang, terkabulnya doa, Allah ingin adanya kalian berlomba-lomba memanfaatkan bulan tersebut dengan amal saleh. Wa yubahi bikum malaikatahu, dan Allah membanggakan kalian nantinya di hadapan malaikatnya. Seakan-akan Allah mengatakan apa? Lihat di sana hambaku membaca Al-Quran, lihat di sana hambaku bersujud, lihat hambaku di sana mereka bersedekah, lihat hambaku di sana mereka berpuasa. Allah banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Sehingga kata Rasulullah,
fa'arullaha min anfusikumul khairah. Perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian berbagai macam amal saleh. Fa inna syaqiyya man hurima fi rahmatullah. Karena sebenarnya orang yang merugi, orang yang celaka adalah orang yang telah datang bulan Ramadan, mereka diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka alhamdulillah di sini kita belajar. Di sini kita berusaha untuk mendulang bekal yang harapannya ketika datang bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sebagian orang ketika datang bulan Ramadan mereka telah bersepakat dengan kawan-kawan setianya untuk melek malam. Bukan beribadah, tetapi bermain catur, bermain kartu. Sebagian anak-anak mereka bersepakat untuk main bola, main bulu tangkis, atau main permainan anak-anak. Sebagian lagi ibu-ibu saling WA, masa apa? Ya, bukannya apa? Ya. Mereka seakan-akan berlomba untuk pentas menu. Benar kata orang itu, kata para suami, aku heran. Sebelum Ramadan biasanya habisnya cuma sekian. Bulan Ramadan 3 kali lipatnya, padahal puasa. Ya karena itu tadi. Ya. Yang dipikirkan sisi kegiatan hirup pikuknya. Yang dipikirkan cuma sisi estetikanya dalam arti duniawi. Bukan estetika dalam sisi ibadah. Tentu ini adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kajian kita saat ini adalah berbekal Ramadan. Apa kira-kira bekal Ramadan yang akan kita lakukan? Baik. Menyimak bulan Ramadan ini ada perkara yang harus kita lihat. Perkara amalan-amalan yang bisa kita ungkapkan dan perkara puasa yang menjadi sebuah kewajiban serta salat tarawih yang menjadi sebuah ibadah yang sangat dianjurkan. Kita lihat dulu perkara puasanya dan salat tarawihnya. Ya, perkara puasanya dan salat tarawihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan puasa. Ya. Tujuan puasa. Dari ayat ini puasa itu wajib. Karena Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya. Dari ayat ini puasa itu wajib. Dan kewajiban puasa itu ternyata tidak hanya pada umat ini, juga pada umat-umat sebelum kita. Ya. Lah, apa tujuannya?
Tujuannya adalah agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Ini tujuan yang mulia. Berarti dengan puasa tersebut ada satu makna yang sangat agung, yang sangat luhur, yaitu menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah. Sangat aneh kalau ternyata di dalam puasa yang kita lakukan pada setiap tahunnya, yang setiap pagelarannya berlangsung 1 bulan, ternyata tidak ada nilai takwa yang kita dapatkan. Sangat aneh. Saya sering mengatakan, andai kata seorang itu memasuki kelas, berkali-kali dia melaksanakan atau mengikuti pelajaran, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Ini pertanyaannya, dia teledor atau bodoh? Teledor. Kita bisa tengok berapa usia kita. Berapa usia kita? Katakanlah dari usia kita itu diambil 10 tahun atau 12 tahun. Ya. Diambil 10 tahun atau 12 tahun. Artinya sekian kali kita menjalankan puasa. Yang berumur 20 tahun, katakanlah 28 tahun dia berpuasa 8 kali. Yang berumur 30 tahun, katakanlah dia 18 kali dia puasa. Yang berumur 40 tahun, 28 kali dia berpuasa. Yang berumur 50 tahun, 38 kali dia berpuasa. Tapi ternyata tetap seperti yang dulu. Maka ini berat. Ya. Ini berat. Apa beratnya? Sedemikian keraskah kita ini terhadap syariat Allah? Puasa yang rencananya Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu untuk meningkatkan insan bertakwa, ternyata kita sebagaimana diungkapkan, podoai. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Aku masih seperti yang dulu. Enggak ada bedanya. Selepas puasa bebas merdeka. Ya. Bahkan bebas merdekanya itu seakan-akan dimanai kemenangan tersebut kemenangan dari tekangan Ramadan. Sebagaimana kita lahap menyantap makanan Idul Fitri, lapulah bertingkah laku semau sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ramadan menutup kita dengan jilbab. Lepas Ramadan kita bersolek ria, menampakkan kecilian kita, bahkan solek kita di hadapan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini awal kerusakan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Aneh, ada yang salah pada diri kita ini. Seperti Ramadan itu hanya rutinitas tahunan yang terselenggara tiap bulan, ya, selama sebulan, selanjutnya ya sudah. Tidak ada perbaikan di situ. Padahal Ramadan ini puasanya memberikan nilai takwa kepada kita. Ya, termasuk pula ketika puasa ini menjadi wajib, kewajiban itu terjadi pada bulan Ramadan, disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, yaitu dalam ayat yang selanjutnya. Bentangan Ramadan dalam surah Al-Baqarah itu ada pada ayat 183 sampai 185. Ya. Di dalam ayat tersebut Allah mengungkapkan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelas atas petunjuk tersebut dan pembeda antara kebaikan dan keburukan. Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka hendaklah berpuasa. Maka dari itu kewajiban
puasa jatuh pada bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW mengatakan apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, menegakkan salat, itai zakat, menegakkan zakat, kemudian wajib baiti wa shaum Ramadan. Di antaranya adalah puasa bulan Ramadan. Rasul menyebutkan puasa Ramadan. Bukan puasa bulan yang lain, puasa Ramadan. Jelas kata-kata Ramadan ada. Artinya ketika datang bulan Ramadan berpuasa. Nah, maka dari itu amalan ini ya hendaknya setiap orang muslim menyambutnya dengan sambutan gembira. Menyambutnya dengan sambutan gembira. Ada orang ketika datang bulan Ramadan mereka sumpah poso maneh. Ya. Terutama orang-orang warungan, orang-orang embongan. Ya. Bagi mereka puasa itu bulan Ramadan seperti bulan yang nyekek. Perut mereka tercekik, leher mereka tercekik, rezeki mereka tercekik. Maka mereka bersiasat bulan Ramadan kita buka, tapi pakai keber-keber, sehingga nampaklah warung-warung setengah petis. Iya. Jam 12 semakin banyak itu betis-betis yang berjejer, berbaris. Yang menunjukkan di situ ada penghuni. Mereka makan. Ya. Mereka makan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berat ancamannya ini. Berat. Ya. Nah, oleh karena itu, orang yang menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan cinta, dia melaksanakannya dengan penuh iman. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang dia berpuasa di bulan Ramadan, motivasinya iman, artinya tulus, cinta. Iman itu dalamnya ada keikhlasan, ada kecintaan, ada rasa takut kepada Allah. Dia melaksanakan puasa bulan Ramadan itu motivasinya karena Allah, bukan sungkan manusia, tapi karena Allah. Cinta melaksanakannya, senang. Ada rasa takut, jangan sampai ada kegagalan. Ada rasa harap, wahtisaban, yaitu dia mengharapkan pahala dengan amalan tersebut. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Ini keistimewaan puasanya. Keistimewaan puasanya. Ada ampunan yang disediakan oleh Allah. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau tadi hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim yang lainnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Ya, setiap anak manusia itu amalannya untuk dirinya. Seorang muslim ketika beramal soleh untuk dia, sholatnya untuknya, sedekahnya untuknya. Ya, al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan yang dilaksanakan dibalas menjadi
10 kali lipat oleh Allah, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi tengok tentang puasa ini. Illa siyam, kata Allah Ta'ala. Rasulullah mengatakan ini di kursi ya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa najzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya, aku yang membalasnya. Riwayat mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku. Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu liyajri. Orang itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya semata-mata karena aku. Maka aku yang akan balasnya. Dan tentunya balasan Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Besar balasannya. Wa ana bizibi, dan aku yang akan membalasnya, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan kata Allah, was-shaumu junnah, puasa itu perisai. Ya, puasa itu tameng, dia benteng. Ya, bagaimana bentuk tameng dan bentengnya? Salah satunya kata Rasulullah, fa idza kana yauma shaumi ahadikum, kalau ada di antara kalian itu berpuasa di harinya, fala yarfuth, jangan dia ngomong yang kotor, wala yaskhab, jangan dia berkata kasar atau berteriak, wala yajhal, jangan dia bertindak tanduk masa bodoh. Sak karepe dhewe. Ya, turut tok. Ndak, ya. Kewajiban ditinggalkan, yang enggak wala yajhal. Apalagi orang sekarang kalau puasa apa? Minta apa yang dilakukan ditolerir. Ya. Kok ini kalian kan poso? Oke enggak poso. Kata Rasulullah lagi jangan. Ya minimal yang darurat itu yang harus dilaksanakan. Kabeh poso ya. Mana sisi yang lainnya? Di zaman Rasulullah SAW puasa itu perang. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar, 300 pasukan Rasulullah melawan 1.300 dengan senjata lengkap. Yang 300 senjata seadanya, 1.300 senjatanya lengkap. Coba bayangkan. Ya, sampai di situ muncul syariat istighatsah. Enggak kemudian masa bodoh. Enggak. Dan kemudian kata Rasulullah, fa in syatamahu ahadun, bila ada orang yang mencelanya, au qatalahu, atau bertikai dengannya, falyaqul, maka adalah dia berkata pada orang tersebut, inni shaim, apunten kula niki lagi poso. Maaf, saya sedang berpuasa. Artinya apa? Enggak usah diladeni. Artinya kita harus punya kontrol, punya kendali ketika kita ini berpuasa. Setiap ada bisikan nafsu atau hal semacamnya, ya, yang itu membuat diri kita lepas dari kendali, ingat irek poso. Astaghfirullahaladzim. Ini yang harus dilakukan. Ini harus muncul, ya. Dan itu akhirnya dikatakan pula as-shaumu junnah, puasa itu tameng, perisai, sebagaimana tameng perisai dari peristiwa tersebut. Juga dikatakan Rasulullah SAW, as-shaumu junnah yastajinnu biyal abdu minan nar. Puasa itu perisai yang seorang hamba bisa membentengi dirinya dari api neraka.
Nah, bagaimana puasa yang benar-benar bernilai seperti itu? Ini penting. Sebelum saya ungkapkan, ada sebuah hadis pula. Ada dua hadis. Ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang keutamaan puasa Ramadan ini, tentang keutamaan puasa secara umum. Satu riwayat Imam Bukhari, satu riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah ada seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan dengan amalan puasa tersebut yang maknanya di jalan Allah itu puasanya, ya, Allah dengan amalan puasa satu hari itu akan menjauhkan wajahnya orang ini dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan begini, "Man shama yawman fi sabilillah," siapa yang berpuasa di jalan Allah, ja'alan satu hari di jalan Allah. Ingat garis bawah di jalan Allah itu. Ya. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah akan menjadikan antara dia dengan neraka sebuah parit pemisah. Yang mana luasnya parit pemisah ini kama bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dengan bumi. Kalau riwayat Imam Bukhari 70 tahun perjalanan. Kalau riwayat Imam Tirmidzi seperti jaraknya jaraknya antara langit dan bumi. Itu berpuasa satu hari di jalan Allah. Kok cek murah ya Ustaz? Ini bukan masalah murah atau tidaknya, ini justru karunia Allah yang sangat besar. Tapi perlu dilihat makna fi sabilillah. Ini loh, bagaimana menjadikan diri ini bisa puasa yang maknanya fi sabilillah. Ya, angger poso akeh. Ya, bahkan gak niat poso pun koyo poso apa kelemon, niatnya diet. Ya, akeh, banyak. Yang diminta bukan sekedar puasa, tapi puasa yang bermakna fi sabilillah. Itu tadi, sehingga memberikan mana Pak? Puasa itu dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan niatannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai kata para ulama, ya, fala taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa. Jangan pernah Anda jadikan hari di mana Anda berpuasa dengan hari di mana Anda lagi tidak puasa itu sepertinya sama. Jangan. Unggu poso, ya, Quran orang diwaca, orang tahu didelok, saya didelok apa? Telenovela, TV, HP, Facebook, ya, ente habis dengan itu.
canda sana, canda sini, ya sibuk komentari, ya apa turu gasok turu, wes keluarkan turu, apa tangi poso. Akhirnya permainannya cuma HP, Quran ora diwaca. Ini puasanya nggak bermakna fisabilillah. Dia berpuasa lisannya dari nyicipi makanan. Puasa perutnya nggak makan, nggak minum, ya. Tapi matanya nggak puasa, telinganya nggak puasa, musik masih didengarkan, lisannya masih bicara kotor, ya sama saja. Ya, makanya hati-hati para jemaah. Rasulullah SAW mengancam orang-orang seperti ini. Orang yang puasanya tidak bermakna fisabilillah diancam oleh Rasulullah SAW. Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Riwayat yang lain illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Puasa itu bisa batal amalannya, bisa batal pahalanya. Kalau batal amalannya, ngulang puasanya. Kalau batal pahalanya, puasanya nggak ngulang, tapi tidak dikasih nilai, tidak diberi pahala. Padahal tadi kita mendengar pahalanya luar biasa, ya, tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari zat neraka. Bahkan dikatakan inna fil jannati baban yuqallu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna la yadkhulu minhum ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih, bahwasanya surga itu punya pintu namanya pintu Rayyan. Ya, pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, yang dilewati oleh orang-orang yang puasa pada hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahad. Pintu itu tidak dimasuki oleh orang yang lain selain orang puasa. Yuqal, ketika pintu itu dibuka, ya, maka malaikat penjaganya mengatakan, aina as-saimun, mana orang-orang ahli puasa? Maka fayaqumun, mereka bangkit kemudian masuk. Ketika mereka semuanya masuk, ya ughliqa, pintu itu ditutup, falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang bisa lewat pintu tersebut. Ya. Ini para jemaah, kemuliaannya luar biasa. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, yang lain menunggu hisab dan semacamnya. Ada panggilan khusus bagi orang-orang yang rajin puasa. Subhanallah. Ini kemuliaan. Maka jangan kemudian kita mengambil amalan ini dengan segala kelalaian. Teredur kita ini. Kalau boleh kita kalau mungkin ya, maaf ya, kalau mungkin boleh katakan bengah kita ini. Benar. Sekian kali kita melakukan puasa, tidak ada nilai tambahan takwa atau perbaikan kondisi keadaan karakter diri daripada sebelumnya, aneh. Memang manusia itu khilaf, pelaku kesalahan, tapi masuk salah bendino, ya iku waduh, iku mana. Nah terus puasanya piye? Kalau mungkin sekali, astagfirullah, dia jaga, Allah mengampuninya. Tapi kalau manusia terjun dalam lubang yang sama bertubi-tubi, habis puasa kembali lagi ke lubang yang bertubi-tubi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah,
Sekarang bagaimana syarat puasa ini dijalankan? Nah, ini penting. Ya. Syarat puasa ini dijalankan. Puasa maupun hari raya itu memiliki ketetapan berdasarkan ru'yatul hilal. Ya. Kalau hilal sudah dilihat, maka masuklah awal bulan. Bila itu terlihat di bulan Sya'ban, di akhirnya, maka masuklah Ramadan. Bila dia dilihat atau terlihat di akhir Ramadan, berarti masuklah bulan Syawal. Hilal yang dimaksud adalah bulan Sabit. Dan hanya sekejap, sekilas nampaknya dia, karena memang dia permulaan. Ya, kalau bulan tidak terlihat, maka genapkan hari itu menjadi 30 hari. Bulan yang kita berada di situ genapkan menjadi 30 hari. Itu. Nah, kita jangan bahas ini karena sudah ada yang menggarap, bukan wilayahnya perempuan dalam masalah ini. Yang kita lihat adalah apa syaratnya orang itu menjalankan ibadah puasa. Ini syarat. Artinya kepada siapa puasa itu wajib. Ya. Yang pertama, syarat orang itu menjadi puasa, artinya puasa itu menjadi wajib baginya, dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Karena rukun Islam 5. Maka seorang muslim harus menjalankan rukun ini. Ya. Salah satu rukunnya adalah puasa. Maka puasa wajib bagi seorang muslim. Syarat pertama muslim. Yang kedua, akil. Akil, berakal, orang gendeng. Dia muslim, yang kedua berakal. Artinya kalau ada seorang muslim berakal, artinya waras ya. Tidak pikun, tidak gila. Ya. Maka wajib bagi dia puasa. Ustaz, saya punya nenek atau kakek usia sudah 90-an. Ini mari mangan dulu mangan mandi. Kadang waktunya mangan terus mari mangan. Nek mangan terlalu, nek gak mangan juga terlalu. Tekun-tekun. Ya sudah. Enggak wajib bagi dia puasa. Nek gelem poso ya wis, nek jaluk mangan kaya ngono. Karena dia bukan orang yang berakal. Wis pikun. Yang ketiga, baligh. Ya, orang baligh. Artinya anak yang sudah berusia baligh wajib bagi dia puasa. Baligh. Wis balik belum? Balik. Bukan balik, Bu. Wis balik. Aslinya bener balik. Bukan balik. Anak wis balik, tekan di. Itu kan Jakarta ya. Balik. Ghaib. Ya. Perempuan itu kalau balik bisa muncul pada usia 9 tahun. Ya. Anak laki-laki kalau sudah muncul rambut di sekitar kemaluannya, termasuk juga anak perempuan. Ya. Mentok-mentoke ya selain mimpi ya, mentok-mentoke balik itu genapnya umur 15. Gak tahu ini, gak tahu mimpi, gak tahu ini. Umurnya pas 15, ya sudah balik. Ini. Dan 15 itu ukurannya bukan ukuran ini, bukan ukuran tahun Masehi, tahun Hijriyah. Ya, tahun Masehi dengan Hijriyah itu bentahunnya sisanya selisihnya berapa?
antara 11 sampai 12 hari. Nah ini loh. Nah, yang keempat as-sahih, orangnya sehat. Yang kelima al-muqim, orangnya tidak safar, dia tinggal di kotanya atau di rumahnya atau di tempatnya. Jadi syaratnya berapa dulu? 5. Muslim, berakal, baligh, sehat, muqim. Ya. Kalau ada orang dia muslim, berakal, baligh, sehat dan muqim, artinya nggak safar, ya, dia nggak keluar kota, terkena kewajiban puasa. Ditambah sifat khusus bagi perempuan. Apa itu? Yaitu suci dari haid dan nifas. Kalau perempuan tersebut suci dari haid dan nifas, maka mereka wajib untuk menjalankan puasa. Menjalankan puasa sampai jam 5, 10 menit lagi buka. Ternyata haid. Aduh. Manere, jangan begitu. Ya. Kita harus ingat apa kata Rasulullah SAW. Allah mengatakan apa? Semua amalan anak manusia itu untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Dia tinggalkan makan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya demi aku. Maka aku yang akan membalasnya tersendiri. Jadi balasannya bertingkat-tingkat. Ya, perjuangan seorang wanita ketika berpuasa sampai waktu bukanya, kemudian di tengah perjalanan dia membatalkannya karena kondisi faktor fisiknya, datang bulan misalkan ya, atau keguguran misalkan, itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, dan jangan kemudian berputus asa dari rahmatnya Allah. Ada nilai dari Allah. Pinter Ustaz, enggak usah dihitung. Ya, Allah mengatakan wala di sini aku sendiri yang akan membalas. Berarti ada hitungan khusus. Ya, jangan kemudian waduh emangnya jangan. Ya, jangan. Ini, ya, tayyib. Lah, setelah kita melihat syarat-syarat puasa itu kepada apa namanya, ada 6 syarat ya, 5 untuk putra, 6 untuk putri. Sekarang apa rukunnya? Apa rukunnya? Rukunnya puasa itu apa? Kalau syarat itu perkara yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Ya. Syarat itu perkara yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun adalah perkara yang harus dipenuhi ketika sedang melakukan ibadah. Tahu bedanya? Iya. Ya. Rukunnya puasa itu ada 2. Rukunnya puasa ada 2. Yang pertama, niat. Ya. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Bayyinah tentang pentingnya niat ini, yaitu ikhlas karena Allah. Surah Al-Bayyinah ke-5, Allah mengatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah, melainkan dalam perintah yang ada itu adalah mereka
beribadah kepada Allah secara ikhlas. Benar-benar menteruskan ibadah itu semata-mata karena Allah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada syirik. Ini. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan manusia itu muncul karena ada dorongan niat. Nah, wa innama likulli imrin ma nawa. Dan apa yang akan didapatkan oleh seseorang tergantung apa yang diniatkannya. Kalau puasa itu terjadi, maka baik buruknya puasa itu tergantung niatnya seseorang. Diterima atau tidaknya puasa itu oleh Allah tergantung niatnya seseorang. Pelakunya dikasih pahala atau malah diancam oleh Allah diadab tergantung niatnya. Ini salah satunya. Ya, maka niatkan yang baik. Ya, niat menjalankannya dengan penuh tulus, dengan penuh cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, permasalahannya adalah kapan niat ini dimunculkan. Nah, ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, ya, man lam yajma'i as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak menempatkan niatnya untuk puasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada kesempatan bagi dia untuk berpuasa. Ya. Maka ketika datang bulan Ramadan, ya, sudah ada kumandang besok poso. Nanti malam tarawih, kita niatkan saat itu, insya Allah besok saya puasa. Jangan cuma gembira, asik dan yang lainnya, lupa untuk menegakkan dalam hati ini niat adanya puasa besok. Wes mari ngono apa? Ada kegiatan keluar. Mulai kesel langsung turu kerinan. Subuh, ya, sholat subuh. Kebetulan sholat subuhnya di masjid. Orang-orang bincang-bincang tentang poso. Loh, iya poso lagi yo. Nah, kalau Anda ngomong seperti itu, berarti Anda belum niat. Ya wis tak poso lah, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Niatnya harus ada mulai saat diumumkannya masuk bulan Ramadan. Ya, berarti saat maghrib itu atau setelah maghrib, ya, sampai terakhir ketika sebelum dikumandangkannya adzan subuh harus dipasang niat itu. Ustaz pakai bacaan nawaitu sama wadin an adai fardhu shahr ramadhana hadis sanatin ta'ala, enggak ada. Tidak ada lafaz seperti ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bagaimana berpuasanya niatnya? Ya sudah niatkan aja. Kita bangun sahur, bangunnya kita sahur itu sudah menunjukkan niatan kita untuk puasa. Ya. Capek Ustaz, saya nggak kuat lagi, capek. Ya sudah, bangun, ngombe bangun saya teguk. Ya, teguk itu sudah. Apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian, gak bisa makan minum. Karena dalam sahur itu ada keberkahan.
Sampai-sampai kata beliau, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Makan sama apa, minum sama, bersahurlah kalian walaupun cuma dengan seteguk air minum biasa. Ini untuk meneguhkan niat itu seperti itu salah satunya. Niat. Ini rukun pertama. Rukun kedua adalah al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurub syamsi. Yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa sejak terbitnya waktu subuh atau fajar sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kalau orang kan mengatakan begini, menahan diri dari makan dan minum. Tidak, ini sempit. Yang membatalkan puasa nggak hanya makan minum. Maka kaidahnya apa? Menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Lah pertanyaannya adalah apa saja yang membatalkan puasa itu? Jawabannya adalah yang pertama makan, yang kedua minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum ini nomor 1 dan nomor 2 ini dengan sengaja membatalkan puasa. Celingu kalau sing delok ngombe. Dulu setiap orang yang merasakan masa kecilnya pasti punya cerita itu. Ya. Puasa sapi mari mangan dilapi. Nih. Dulu kesenengan melayan-melayan dengan coy, boleh-boleh kesel yo kesel apa koyo rasane. Dulu uang tua cek dulu langsung glegek. Ini batal puasanya. Batal puasanya. Ya. Lah Ustaz, bagaimana kalau seandainya kita ini enggak sadar? Ya, kita makan, kita minum enggak sadar kalau kita ini puasa. Wareg sampai geleger. Lupa Ustaz, benar lupa. Ya. Jawabannya adalah apa? Puasanya tetap lanjut. Puasanya tetap lanjut. Loh kok enak? Jawabannya ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa sha'im, siapa yang lupa di saat dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena memang Allah sengaja ngasih makan dan minum kepadanya. Jadi para jamaah, lihat hadis ini yang sampai kudu paham. Nek jenenge rezeki gak melayu. Walaupun poso wis rezekine Allah katakan, "Kon saiki tak kei rezeki, mangan enak, ngombe enak, tapi kon poso." Yo nyampe rezeki itu. Gak mungkin rezeki itu kemudian, "Loh, wong poso, wis mikir-mikir ngene-ngene ngene." Gak mungkin. Makanya jangan takut dengan masalah rezeki. Dalam keadaan puasa pun rezeki pasti datang. Ya. Misalkan
Misalkan di tengah halayak kumpul-kumpul ya ibu-ibu kumpul kita puasa, lalu kita lihat makanan kok cek enak langsung kita nyantap. Yang lainnya apa ya? Nek wong kaget meneng delok tok iso kayak ngomong apa sih? Tercengang kayak. Semua melihat. Ndak ada yang komen, meneng kabeh. Iki sing situ kok enak mbak, masyaallah, sak mobil-mobil iki. Wes wah, memang enak masakannya. Jadi sing lain nih baru ngomong sadar itu. Loh, sampean poso enggak? Loh, iya ya, poso. Nah, kabeh itu dibuat oleh Allah terkesima, terketenggangan, tercengang. Anda dikasih rezeki, yang lainnya cuma nonton. Bisa terjadi karena Allah memberikan seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau makan dan minum sengaja itu batal, kalau makan dan minum gak sengaja itu tidak batal. Lah, Ustaz bagaimana kalau di tengah-tengah ada negur? Loh, jeng poso. Maka yang di mulut dikeluarkan, istighfar yang di mulut dikeluarkan. Saya masih mlebu nang jero weteng aja ditokno. Sing wis lewat teko kerompongan blek lo jero weteng ya ada itu enggak usah. Enggak perlu. Sudah itu memang rezekinya. Tapi yang di mulut jangan kemudian mumpung sifat terakhir. Enggak. Yang ketiga yang membatalkan puasa. Al-qai'u amdan. Muntah dengan sengaja. Nah, ini tadi kayak tadi. Karena bingung kok tak muntah. Justru dengan memuntahkan itu Anda malah batal puasa. Ya, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Loh Ustaz, bagaimana kalau kita ini dikondisikan pada satu kondisi tertentu yang membuat kita ini akhirnya muntah? Mungkin ada bau, mungkin ada apa, sesuatu yang gak enak dilihat. Ya, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ya, man dara'ahul qai' فليس عليه القضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Dawud serta Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan siapa orangnya yang dikondisikan dan kondisi tertentu sehingga dia itu muntah. Ya, lihat satu pandangan yang gak enak, muntah. Mencium bau yang gak enak, muntah. Ya. Ini gak apa-apa. Ya. Falaysa alaihi qada, maka orang seperti ini tidak ada kewajiban dia mengganti puasanya. Wa man istaqa'a, dan siapa yang sengaja untuk muntah, berusaha untuk muntah, ya, dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqadha puasanya, batal puasanya. Ya, ini. Lah, yang keempat dan kelima ini untuk khusus perempuan, yaitu haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Walau fi lahdatil akhirah min nahar, walaupun datangnya haid dan nifas ini di hari-hari terakhir atau di waktu terakhir di siang hari. Misalnya menjelang maghrib itu, ya, tetap dia batal puasanya dan mengganti haid atau nifas. Kemudian yang selanjutnya ini kumpul laki perempuan melakukan hubungan intim suami istri di siang hari. Ini tidak lagi membatalkan puasa, puasanya sudah jelas batal, tetapi dia malah terkena denda. Ya, terkena denda. Ya, apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang terkena yang laki, karena biasanya yang action laki. Ya, tapi perempuan jangan mancing. Kalau tidur siang hari kan
Mas aku turun di kursi wae atau satu turun kursi aku turun gini. Ya. Atau satu tuh tidur di lantai, satu tidur di kasur begitu. Supaya nggak ada hal seperti itu. Terutama pasangan-pasangan muda. Ya. Ini yang terkena itu yang laki. Karena biasanya memulai laki. Ya. Lah, andai kata dia nggak mampu puasa 60 hari berturut-turut, maka dia harus ngasih makan apa? 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Ini ya. Masing-masing orang dibuat makan yang betul-betul mengenyangkan. Yang betul-betul mengenyangkan. Ini baru dendanya. Puasanya batal. Ya. Harus diganti. Bahkan sebagian yang mengatakan tetap jalankan puasanya dan dia harus mengganti. Ada yang ngomong seperti itu. Ya. Berat ini. Berat, betul-betul berat. Lah, bagaimana hukumnya orang menjalankan puasa di siang hari tidur mimpi basah? Nah, mimpi basah. Mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, tapi dianjurkan segera mandi. Ya, tidak ada bahasan mimpi basah itu membatalkan puasa, tetapi diwajibkan segera mandi dan melanjutkan puasanya. Ini bagaimana hubungannya bila suami istri berjumpa? Ya, tetapi tidak sampai pada masalah jima. Boleh. Ya. Asalkan dia tidak sampai mengeluarkan ani. Ya. Tidak sampai pada posisi jima. Boleh. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh orang tua, ya Rasulullah, apa hukumnya mencumbu istri saat puasa? Boleh. Sebelumnya datang anak muda, ya Rasulullah, apa hukumnya mencumbu istri saat puasa? Enggak boleh. Sahabat yang menyaksikan bingung, lu iki mau enggak oleh saja oleh. Kata Rasulullah, yang tadi yang datang anak muda. Sing sik bulu teko iki sik wis tuwek. Aku yakin sing tuwek iki mesti mampu menahan dirinya, nek sing arek muda gak iso. Makanya aku katakan tidak boleh. Artinya dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini, ya, seorang harus tahu diri. Kalau seandainya dia dalam langkah ke situ menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang lebih besar lagi, sebaiknya dia menghindar. Ya, ini ilmu. Ya, taib. Nah, setelah kita melihat rukun-rukunnya ini, perkara-perkara membatalkan puasa ini seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana dengan syarat-syarat tadi kalau kita kupas satu persatu. Contoh, syaratnya apa tadi? Muslim, berakal, baligh, sehat, mukim, suci dari haid dan nifas. Bagaimana bila ada orang yang tidak memenuhi syarat tersebut? Bila ada orang yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka ketika datang bulan Ramadan dilihat apakah syarat tersebut tidak dipenuhi karena kondisi saat
atau kondisi selamanya. Kondisi saat bisa jadi orang itu sakit. Sakitnya saat atau sakit selamanya. Kalau sakit sesaat, maka orang ini diperintahkan untuk qadha, mengganti puasa. Ya, mengganti puasa di hari yang lain. Lah, andai kata sakitnya itu, ini orangnya nggak sehat ya, orangnya sakit. Andai kata sakitnya itu karena yaitu membutuhkan waktu yang lama, bahkan dikatakan sakit yang tidak bisa sembuh, maka orang ini tidak berkewajiban mengganti puasa, tapi bayar fidyah. Nah, orang haid dikelompokkan dalam masalah ini. Dia ada pendarahan, maka dia ganti. Orang nifas sama pendarahannya, ya. Tetapi walaupun selesai pendarahannya, dia jatuh sebagai orang yang menyusui, ya. Maka di antara pendapat para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, ya, menggolongkan orang-orang wanita-wanita yang menyusui atau yang habis melahirkan kemudian menyusui itu, ya, atau wanita yang hamil, seperti kondisi orang yang berat untuk mengganti, maka bagi mereka membayar fidyah, walaupun ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi setiap orang tahu kondisinya masing-masing. Dan saya memilih pendapat yang paling paling kuat dalam masalah ini menurut saya, yaitu membayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah, nggak ada ganti puasa, nggak ada. Ya, ganti puasa atau bayar fidyah, pilih aja salah satu. Bukan kemudian double, enggak. Orang tua, orang sepuh yang tadinya pikun kayak tadi itu, ya, atau orang punya sakit mah akut, dia nggak boleh, sudah divonis oleh dokter, Anda nggak boleh perutnya kosong, Anda perutnya harus terisi terus. Biasanya orang seperti ini gemuk, ya, karena pengaruh mah yang akut. Maka orang seperti ini kalau sudah divonis oleh dokter seperti itu, ya, dia berarti setiap Ramadan bayar fidyah. Ya, sambil dia terapis lah. Kalau memang dia terapis bisa mengurangi mengurangi cairan enzim yang ada di lambung sehingga nggak menjadi mah akut. Kalau kembali normal sehingga dia bisa kembali puasa. Dan kalau belum bisa, ya sudah, dia bayar fidyah. Ini orang tua, wanita hamil, wanita menyusui, bayar fidyah. Jadi ketidak terpenuhinya syarat tadi bagi orang-orang yang sudah baligh, karena syariat telah mengikat diri mereka, maka tidak puasanya bisa diganti di waktu yang lain, atau tidak puasanya bisa diganti dengan membayar fidyah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang adabnya puasa. Jadi puasa itu ada adab. Nah, di sini yang kemudian dengan adab itu kita berusaha menjadikan puasa bernilai, berpahala. Orang yang berpuasa nggak jalankan adab, puasanya tinggal amalan saja tanpa pahala. Adab pertama sahur. Dan sahur itu adabnya adalah mengakhirkan sahur.
Nggak ada sahur jam 12 bengi. Wah, aku sahur aja lah. Sahur sampai tangi. Nggak ada. Anda silakan makan tengah malam, tapi ketika sebelum subuh, katakanlah 10-15 menit, Anda harus bangun dan Anda minum. Ya. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan kata Anas bin Malik, kata Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit, dia tanya, Zaid bin Sabit itu pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu bangun untuk sholat. Habis makan sahur, bangkit untuk sholat subuh. Ditanya oleh Anas bin Malik ini, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan adzan itu? Katanya Zaid bin Sabit, qadra 50 ayat. Jaraknya seperti jarak baca Al-Quran 50 ayat. Artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul mengakhirkan sahur. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dawud dan Al-Hakim, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'a ala yadihi, fala yad'u hatta yaqdi hajatahu minhu." Bila salah seorang di antara kalian mendengar panggilan azan, sedangkan piring itu masih ada di tangannya, maka jangan dia meletakkannya sampai dia menuntaskan hajatnya. Ya. Ina itu wadah, Bu. Ina itu wadah. Ya. Ina itu wadah. Jangan dia tinggalkan sampai, intinya jangan dia tinggalkan sampai dia betul-betul menuntaskannya. Ya, jangan sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah, nyam-nyamnya nggak iso. Ya. Harapnya, maksudnya harap disegera, harap diselesaikan, jangan berhenti, cepat tuntaskan, minum sudah selesai. Begitu. Ya. Kalau kemudian adon tak nambah, ya keliru nambah. Ya. Ya enggak begitu. Ini saking betul-betul berakhirnya sahur itu. Jadi sahur itu waktu terakhir. Berbeda dengan buka. Buka itu disegerakan. Ini bukan kemudian kuat-kuatan. Aku kuat, engkau bukan isya, puasa isya. Ini puasa tuntunan nih. Bukan puasa kuat-kuatan awak, enggak. Tuntunannya apa? Sampai matahari benar. Makan. Baru teman-teman makan. Ya. Kata Rasulullah, la yazalu ummati 'alal fitrah. Ya. Ma ajjalul fitrah wa akharu as-sahur. Kama qala Rasulullah sallallahu senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Nah, ini adabnya sahur. Yang kedua, adabnya puasa. Al-kaffu 'anil lagwi wal rafathi wa namima mimma yatanafa ma'siyan. Yaitu mencegah diri dari berbagai macam perangai yang melalaikan atau ucapan yang merusak. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, man lam yada' qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orangnya yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perangai dusta, Allah gak butuh kepada puasanya orang ini. Biasanya gedak blus. Ya, aku mbak sampai aku sampai gak ngerti aku. Ya, ini gedak blus ke sini. Ternyata puasa di tengah gunung, hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Ya,
Jadikan puasa ini momentum memperbaiki diri. Gak usah aku, gak usah. Oh Masya Allah, mungkin berkah sih, gitu aja kok. Ya, tidak perlu ke aku, gak usah. Ya, jadikan puasa ini sebagai sarana bagi kita untuk memperbaiki diri. Kemudian di antara adabnya lagi al-judu wa mudarasah Quran, tadarus. Jadikan puasa ini bulan Quran, hatamkan kalau bisa. Hatamkan. Ya, baca sendiri atau baca sama keluarga, tadarus antara kita dengan anak, kumpulkan, bahkan suami pun kumpulkan. Ayo Mas, sebelum sampai metu ngaji dhisik, wis. Sak halaman pokoknya sampai ngaji be aku dan anak. Ayo semuanya sebelum main ngaji dulu. Ya. Buat seperti itu. Ya. Karena ini apa? Karena ini adalah bulan Al-Quran. Para ulama menghatamkannya, kita pun harus punya target untuk menghatamkannya. Ya. Kemudian di antara adabnya lagi apa? Yaitu berbuka dengan yang mudah disantap. Gak usah buat apa berbuka itu. Gak usah sulit-sulit. Pokoknya kalau kurma gitu. Walaupun dia punya mubah ya. Artinya kalau berpuasa jangan membebani. Yang selanjutnya ad-du'a indal fitri ma ja'a fi hadzal hadis. Di antara sunnah-sunnahnya orang berpuasa adalah apa? Yaitu dia berdoa ketika setiap kali dia akan berbuka. Tidak ada doa dalam berbuka yang benar kecuali satu. Hadisnya hasan. Kalau Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tidak ada. Itu bukan hadis Rasulullah SAW. Yang hadisnya Rasulullah SAW adalah dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya hasan. Ya, hanya hadis ini yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Baik, ini dia tentang ibadah puasanya. Ya, masih banyak sebenarnya, tapi kita pilihkan yang paling penting. Di sana ada pula amalan-amalan ketika kita di bulan Ramadan yang harus kita lakukan. Kalau puasa itu seharian, di sana ada sholat tarawih yang terlaksana sekitar 2 jam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang sholat tarawih karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau ada yang tanya, loh, lah podo be poso? Iya, sama-sama mengampuni dosa yang lalu. Loh, terus kak, gimana ini? Loh, jawabannya adalah belum tentu amalan kita itu sempurna. Kak kene teko posone, ya kene teko salati. Kak tuntas dituntas ngambil salati. Tuntas oleh posone, salati menaikkan derajat. Apa bukti orang yang sudah tidak punya dosa tetap melakukan amal soleh menaikkan derajat? Buktinya adalah amalannya para nabi dan rasul. Mereka diampuni, tapi tetap poso, tetap sholat, tetap sedekah, zakat, tetap berjuang. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan derajat. Ini, ya. Nah, terus kemudian di antara amalan sunnah-sunnah yang lainnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftarus shaim, memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Itu subhanallah. Dalam hadis Muslim dikatakan Rasulullah SAW begini, man fattara fihi shaiman, siapa orangnya yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa ketika mereka berbuka. Pertama, kana maghfiratan lidzunubi, maka itu menjadi ampunan untuk dosanya, diampuni dosanya. Yang kedua, wa itqu raqabatin minan nar, dia dibebaskan dari siksa neraka. Yang ketiga,
wa kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ujur syai'un. Dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang makan dari pemberiannya. Gak double bu, double lah kayak enak ibu, lebih bu. Sampai bawa misalkan 5 mangkok apa misalkan, sampai dapat 6 pahalanya. Pahala sampai puasa 5 dari orang yang makan dari 5 mangkok panjenengan. Kok double lebih? Iya. Berapa orang yang makan di situ, sekian itulah yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala tanpa mengurangi pahala mereka. Makanya kalau bulan Ramadan berlomba-lomba, bukan kemudian ngenteni dek gak usah masak nang masjid pakai tangan. Duitnya kaki mudik. Iya. Iya bu, mulai awal puasa sampai terakhir bu. Ya tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Seorang sahabat melihat hadis seperti ini. Seorang sahabat itu berkata begini, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuhdiru bis-shaimah. Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami memiliki kelebihan rezeki yang bisa dipakai untuk memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berbuka. Coba lihat. Ketika ada protes dari sahabat seperti itu, Rasulullah mengatakan, ini nih ya, perhatikan ya. Dan semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing seorang. Allah Maha tahu. Kata Rasulullah, yu'tillahu hadzal thawaba. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar seperti ini. Ala madaqqati labani, kepada orang yang memberikan buka puasa walaupun cuma seketeguk air susu. Ya, au tamratin, walaupun cuma sebutir biji korma. Cak ono kurma 10 cak. Ayo cak bareng-bareng cak. Aku siji sampean siji yo. Itu dia dapat pahala 10. Bayangkan. Ya, atau enggak punya sama sekali. Au jur'atin min ma'in, atau seteguk air putih biasa. Allah ngasih pahala seperti itu. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa man saqa sa'iman saqallahu min haudi lam yatma' ba'dahu abada. Siapa memberikan minum kepada orang yang sedang berbuka puasa, Allah akan berikan dia minum dari tenagaku yang tatkala diminum dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Ini ya. Dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya, namun waktu kita terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Alhamdulillah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada. Sudah tuh ada. Oh, tak pikir. Saya dengarnya sudah. Kakek ini. Iya. Ya, ini berat ini. Bagaimana jika lupa jumlah hari meninggalkan yang lalu, tidak mengqadha hingga datang bulan Ramadan lagi? Nemen, angel. Tetap dibayar, walaupun dia telah keluar dari bulan Ramadan. Ya. Lupa bilangannya. Kira-kira taksir berapa? Ini taksir berapa? Iya, menurut taksiran perkiraan Anda apa? Sekitarnya kalau nggak salah sekian, ya sudah itu. Ya. Oh, kalau sudah lama ya sudah nggak usah. Kalau dulu zaman sekolah, zaman saya mau SMA, ya nggak usah.
Tak pikir tahun ini. Ya udah. Kalau zaman jahiliyah dulu wes tobat pada Allah Taala sudah tobat pada Allah Taala. Ya. Sudah tobat pada Allah Taala, jangan diulangi lagi. Dan menyesal pada Allah Taala. Ibu saya umur 87 tahun, 2 tahun ini sudah gak puasa karena gak kuat. Yaitu berfidyah. Ya, fidyah itu satu hari 1 orang. Gampang kok fidyah itu, Bu? Begini. Gampang kok fidyah itu. Ngapunten ya, ngapunten. Misalkan begini, tolong perhatikan ini. Fidyah itu gak sulit kok. Saya sering bayar fidyah kok, karena ya kebetulan setiap tahun selalu produksi. Ya, jadi lu gimana mau puasa? Yang tahu produk, Ya, habis produk nyusuin, ya, habis nyusuin produk lagi, ya. Jadi begini, ketika mau datang bulan Ramadan, kumpulkan 30 orang, atau kita buat bingkisan makanan yang betul-betul mengenyangkan. Kalau saya dulu gampang, saya pergi ke warung Padang, saya pesen nasi 30 bungkus, per nasi itu 2 lauknya 2 double, ya. Terus kemudian saya berikan lagi air minum itu botol yang 600, saya bungkus kresek, saya jadikan 30 kresek, saya jauh berbungkus. Saya bagi pada orang yang membutuhkan. Saya cari tukang beca, ini yang saya kira orang itu betul-betul fakir, ya. Pak, ini Pak bawa pulang ke rumahnya untuk anak istrinya. Ya, yang lain lagi sekian lagi 4, yang lain lagi dibuat, ternyata begitu. Ya sudah selesai. Seperti itu. Ya. Nasikannya 1 kali lebih nggak apa-apa. Apa Bu? Nasikan nasinya. Nasikan nasinya lebih maksudnya gimana? Loh yang kalau lebih kan ihsan Bu, nggak apa-apa. Yang penting 30 itu Bu. Kamu lebih mau 35 ya berarti 5-nya itu ihsan saja. Yang penting 30. Jadi gini Bu. Ada tukang beca, kita tahu dia punya sekian keluarga. Kita kasih tiket dia 3 misalkan. Berarti itu mewakili 3 orang. Ya, gitu loh. Terus ada lagi orang misalkan di rumahnya ada 6 orang, kita kasih 6, nggak apa-apa. Ya, yang itu orang dewasa kalau bisa, begitu ya. Kalau bisa, kalau enggak ya kok. Langsung kasihkan ya. Ngasih langsung ngapain persen? Ada persen apa lagi? Pada waktu Ramadan itu langsung. Sebelum Ramadan enggak apa-apa. Ya, sebelum Ramadan. Ya. Boleh mentah ya Ustaz ya. Loh, boleh mentah. Boleh mentah. Boleh mentah dalam bentuk beras 1 mut. 1 mut itu Bu. Tangan ibu dibentangkan. 6 on ya. Ya, sekitar 6 on. Setengah kilo ya Ustaz. Lebih. Ya. Disertai telur sama ikan-ikannya gitu ya Ustaz. Enggak. Paling enak itu sudah beli ke pasar, jadikan makanan jadi, bungkus, sudah enak. Murah meriah. Nek gak gelem ngono, ya wis nang warung iwake dobel, tukono banyu pisan. Ya. Ustaz, apa boleh seorang anak membayarkan fidyah orang tuanya karena orang tuanya tak berpenghasilan dan tidak mampu puasa? Boleh. Itu justru baktinya anak kepada orang tuanya. Dan memang sudah terjadi. Kata Rasulullah, "Anta wa maluka li abik." Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Boleh, maka itu bentuk baktinya. Apa boleh jualan nasi bungkus yang diberikan di luar di warkop waktu bulan Ramadan? Ya padha iki membantu orang untuk tidak berpuasa. Sebaiknya kalau mau nitip sebaiknya menjelang
Bukan. Jam 4 Anda taruh. Pak, titip ya. Atau puasa Anda taruh, titip ya. Begitu. Bagaimana cara membayar fidyah bila dia dalam kondisi ekonominya? Bila dia kondisi kurang ekonominya, bolehkah dikir saat dia mempunyai rezeki, membayar saat dia mempunyai uang? Nah ini. Jadi kalau dia adalah orang yang kurang, maka dia boleh mengambil bagian yang terkecil cara membayar fidyah. Boleh dicicil sehari 1 orang. Sehari 1 orang. Sekarang puasa, sekarang ngasih. Besok puasa, besok ngasih. Besok puasa, besok ngasih. Boleh seperti itu. Ya. Boleh satu sekaligus sebagaimana perbuatan Anas bin Malik. Sebelum puasa di kamar semua dikumpulkan 30 orang, dikasih makan sampai kenyang, wes sudah. Dia enggak puasa Ramadannya. Anas bin Malik berbuat seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan sahur apabila sudah masuk waktu subuh. Maksudnya apa ini? Batasan sahur apabila sudah masuk waktu subuh. Pada saat junub sudah masuk subuh puasa. Hibah taib gini. Iya, sahur itu kalau sudah ada ya sudah habis waktunya. Ya, itu diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan terlambat. Itu pun tidak boleh sampai la ilaha illallah, nggak boleh. Ya. Kemudian pada saat junub sudah masuk subuh, puasa bagaimana? Ini beda ya. Gini. Mungkin maaf, saya terangkan ini ilmu ya. Ada orang mungkin kesempatan dia kumpul sama istrinya setelah sahur. Azan, ya sudah nggak, jangan kemudian kayak apa namanya kayak makan, nggak ada waktu lain. Yuk bangunnya lebih awal. Ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu, Abdullah bin Umar. Memang ada beberapa orang punya kondisi seperti ini. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu kalau dia buka, bukan makan dulu, dia kumpulin istrinya. Oh buka, dia kumpulin istrinya. Abdullah bin Umar. Ya, yang lainnya makan, Abdullah bin Umar. Itu. Nah, bagaimana kalau seandainya masuk adzan subuh kita sudah dalam kondisi junub? Artinya sudah dalam kondisi junub, bukan untuk mau ke junub, enggak. Tapi sudah kondisi junub, sudah selesai. Ya apa? Tetap mandi. Puasanya sah. Bagaimana dengan riba? Riba bisa membatalkan pahalanya puasa, bukan membatalkan puasanya. Atau yang jelas, riba itu bisa memenuhi pahala puasa kita nanti di akhirat. Karena dia akan diambil oleh orang yang kita rintai. Sebab apa saja mengenai pahala puasa banyak. Ini tadi salah satunya. Membatalkan puasa karena udzur sakit perut. Apakah berdosa? Sakit perut seperti apa? Pokoknya kalau orang itu sakit, batalkan puasanya nggak apa-apa. Jangankan sakit perut, dia pusing, dia lemas, ya berputar ini, dia batal nggak apa-apa. Tapi dia berbuka ganti dengan hal yang lain. Mencicipi makanan saat buka puasa apa hukumnya? Selama mencicipi tidak menelan tidak apa-apa. Ini seperti orang berwudu kumur-kumur. Orang berwudu kumur-kumur tidak batalkan puasa selama tidak menelan air itu. Ya. Pokoknya jangan ditelan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan dengan puasa dengan sempurna dan mendapatkan derajat takwa dan menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Anda apa namanya? Anda baru ingatkan saya. Tidak apa-apa wes. Ini berarti di luar ini. Baik. Masalah sholat terawih. Saya ini ada 2 alat. Satu nggak tak gunakan. Padahal itu ada masalah sholat mau sampai lupa. Jadi masalah sholat. Bagaimana sholat ini yang sebenarnya?
khilaf di antara para ulama. Saya nggak berani untuk memastikan harus ini atau tidak. Kuat khilafnya. Walaupun saya pribadi lebih kepada 11. Tetapi kadang-kadang saya melepas pendapat saya itu ketika saya ada di Masjidil Haram. Ya, sulit untuk kita bertahan pada tempat yang 11. Kalau kita di sini misalkan ya, setelah salat tarawih, kita bangun malam, ya, kita sahur, mungkin ada waktu, kita boleh nggak sholat? Boleh. Kalau kita berpendapat lebih dari 11 sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, boleh. Tapi ingat, sholat malamnya 2 jangan ditutup dengan witir. Ya, karena tadi kita sudah witir. Sholat tarawih kita witir. Kecuali kalau kita nggak ikut witir. Kita waktu sholat tarawih itu witir, kita nggak ikut sholat. Ya, maka sholat malamnya kita jadikan witir. Jadikan ganjil. Karena nggak ada 2 kali ganjil dalam satu malam. Sholat malam itu witir, hendaknya dijadikan witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Artinya mentunggal, ganjil, dan suka dengan amalan-amalan yang ganjil. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Dengan ini sudah. Kalau mencicipi tanpa menelan silakan. Tidak apa-apa, jangan ditelan. Ini sama dengan orang kumur-kumur. Ini contoh Bu. Tapi jangan cep. Jangan. Ya. Kalau seandainya kita khawatir itu akan tertelan, ya nggak usah mencicipi. Biasanya pakai yang banyak perasaan Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.